Pada suatu hari di bulan November 1930, di tengah hawa dingin di wilayah Nunavut, Kanada Utara, seorang pemburu berpengalaman bernama Joe Lebel melakukan perjalanan rutinnya menyusuri wilayah terpencil itu. Sebagai orang yang sering berinteraksi dengan suku Inuit, Lebel familiar dengan desa Anjikuni, sebuah pemukiman kecil di tepi danau Anjikuni yang dihuni sekitar 25 hingga 30 keluarga Inuit. Namun, apa yang dilihatnya hari itu sungguh mengejutkan. Desa itu ia temukan dalam keadaan kosong melompong, tanpa ada tanda kehidupan sama sekali. Lebel mengatakan kalau semua pondok iglo dan bubuk kayu di desa itu masih berdiri utuh, bahkan terlihat seperti baru saja ditinggalkan. Beberapa perapian masih berisi bara yang belum padam, panci yang masih berisi makanan, dan alat berburu. Barang paling berharga bagi suku Inuit masih tergantung di dinding. Lebih mengerikannya lagi, kuburan desa yang terletak di pinggir pemukiman ditemukan dalam keadaan tergali, dengan semua jenazah yang sebelumnya dikuburkan telah lenyap tanpa jejak. Kepolisian Kanada pun melakukan penyelidikan atas temuan ini. Dalam penyelidikannya, mereka menemukan jejak kaki yang mengarah keluar desa. Tetapi anehnya, jejak itu terputus di tanah lapang yang bersalju. Seolah-olah orang-orang itu berjalan keluar desa mereka lalu terangkat ke langit. Lebih membingungkannya lagi, suku-suku Inuit di wilayah sekitar tidak pernah melihat atau mendengar kabar tentang migrasi massal dari Anjikuni. Untuk menjelaskan fenomena aneh ini, beberapa teori ilmiah pun diajukan. Teori yang pertama, keracunan massal. Mungkin penduduk desa memakan tanaman atau daging yang terkontaminasi yang menyebabkan mereka mengalami halusinasi lalu meninggalkan desa. Tetapi tidak ada sisa makanan beracun yang ditemukan. Teori kedua, serangan binatang buas. Mungkin ada serangan binatang buas yang membuat para penduduk desa memutuskan untuk mengungsi untuk sementara. Tetapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan serangan hewan buas ini terjadi. Teori ketiga, migrasi mendadak. Mungkin karena satu dan lain hal, penduduk desa Anjikuni memutuskan untuk mencari tempat bermukim yang baru. Anehnya, tidak ada jejak yang menunjukkan mereka pergi ke wilayah yang baru. Penjelasan ilmiah yang semuanya memiliki kekurangan membuat ada beberapa asumsi liar yang muncul, seperti penculikan oleh pemerintah Kanada dengan motif rasisme terhadap suku asli Amerika yang di zaman itu memang sangat marak terjadi, penculikan oleh UFO, dan pindahnya penduduk desa Anjikuni ke dimensi lain melalui titik portal gaib. Misteri menghilangnya desa Anjikuni ini tidak mendapatkan perkembangan sampai pada tahun 1950-an, ketika seorang jurnalis bernama Brian Dunning mengklaim seluruh kisah ini adalah hoax, dengan alasan tidak ada catatan resmi tentang desa sebesar itu di wilayah Anjikuni. Namun, memang terdapat artikel yang berasal dari tahun 1930-an yang menceritakan penemuan desa Anjikuni dalam keadaan kosong oleh Joe Lebel. Hingga hari ini, nasib penduduk Anjikuni tetap menjadi salah satu misteri terbesar Kanada. Apakah memang ada satu desa kecil yang menghilang secara aneh di awal abad 20? Atau memang Brian Dunning benar dan kisah ini tidak lebih dari legenda urban semata? Bagaimana menurutmu?